Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elvira Suti akan memaparkan materi mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Sejarah bank sentral berawal dari The Javasche Bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1828 dengan ketentuan membuat uang kertas, memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan, dan memperdagangkan logam mulia dan bertindak sebagai kasir pemerintah. Seiring berjalannya waktu, The Javasche Bank ini berubah menjadi Bank Indonesia, yaitu Bank Sentral Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1953. Selanjutnya, tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Contohnya, menetapkan sasaran-sasaran moneter dan memperhatikan laju inflasi. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Contohnya, menetapkan alat atau instrumen pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Contohnya, menetapkan peraturan. Selanjutnya ada fungsi Bank Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, bahwa fungsi Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Ini ditentukan oleh peralihan pasal nomor 55 ayat 2 Undang-Undang OJK. Ini selanjutnya ada sistem pembayaran. Kalian bisa baca sendiri pengertian sistem pembayaran itu apa. Nah, alat pembayaran di Indonesia itu ada dua, ada secara tunai dan ada secara non-tunai. Selanjutnya ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama, regulator. Regulator ini merumuskan kebijakan, contohnya kebijakan dalam penyelenggaraan transfer dana atau sesuai dengan surat edaran yang harus berbadan hukum. Lalu yang kedua, perizinan. Izin terhadap lembaga yang akan melakukan transfer dana, uang elektronik, maupun alat pembayaran menggunakan kartu. Lalu yang ketiga ada pengawasan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran melalui kegiatan monitoring. Lalu ada operator. Operator ini adalah layanan sistem pembayaran. Contohnya Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Dan yang terakhir ada fasilitator, memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Selanjutnya ada penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yaitu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah, di mana penyelenggaranya itu adalah Bank Indonesia dan pesertanya itu seluruh bank umum di Indonesia. Lalu yang kedua ada Bank Indonesia Plus Securities Settlement System, yaitu sarana transaksi Bank Indonesia untuk settlement dan penata usaha surat berharga secara elektronik yang terhubung dalam sistem BI-RTGS. Lalu yang ketiga ada sistem clearing nasional Bank Indonesia, di mana pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing yang perhitungannya dalam waktu tertentu. Baik, materi yang dijelaskan hanya sampai penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, sisanya alat pembayaran tunai dan non-tunai bisa kalian kaji kembali di dalam PowerPoint ini, dan nanti saya juga akan share PowerPoint-nya dan share modul yang mengenai kebank sentralan ini. Nah, ini ada sejarah uang, fungsi uang, lalu ada jenis uang apa saja, syarat uang, dan pengelolaan uang rupiah. Lalu ada unsur pengamanan uang rupiah, dan yang terakhir alat pembayaran non-tunai yang berbasis kertas dan elektronik. Apa saja ini ada contohnya. Baik, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.